Alhamdulillah ya. Dan kita tunggu-tunggu guru kita alhamdulillah telah hadir. Kita doakan ya, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, dibarokahkan ilmunya, juga mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya sehingga bisa istiqomah untuk mengamalkan ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Untuk usaha waktu kami persilakan untuk kita untuk mungkin acara mungkin pembacaan maulid sekaligus sedikit pada tasbih. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahum fi yaumin sabi' wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Hadratil kurama, para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, terkhusus wabil khusus ahina fillah Ustaz Irfan, dan juga jajaran kepengurusan kemakmuran Masjid Jami Ar-Riyadhah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, orang tua kita Bapak Haji Sentot, Bapak Haji Sarwin, dan para hujat yang lainnya yang mohon maaf tidak tersebut namanya, Bapak Taufik juga yang saya hormati, salah satu daripada penyokong dana di dalam setiap kebaikan yang saya lakukan, dan juga Ayahanda Haji Sajim yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan seluruh hujajah yang hadir pada malam hari ini semuanya senantiasa dikasih panjang umur, sehat wal afiyah dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati sahibul maksud Bapak Yosef Saifuddin, Ibu Fitri, yang dalam hal ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang luar biasa, yaitu dikaruniakan kembali amanah dari Allah seorang putri bernama Alisa Putri Sabita. Teriring doa mudah-mudahan keluarga Bapak Yosef Saifuddin, Ibu Fitri dijadikan oleh Allah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putrinya dijadikan oleh Allah putra putri yang salihin dan salihat. Usahanya dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rizkinya dikasih yang banyak, yang halal, yang luas untuk bekal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit tahadus bin ni'mah sebelum nanti pembacaan maulid, langsung pengukuhan nama, dan juga kita doa bersama untuk kebaikan daripada putri Bapak Yosef Saifuddin, Ibu Fitri. Ya ma'ar rahimakumullah, setiap manusia pasti pengen mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Walaupun orang tuanya nggak baik, ketika ditanya, Pak pengen punya anak yang bagaimana, pasti jawaban satu, pengen punya anak yang soleh. Pertanyaannya cuma satu, anak yang soleh itu yang seperti apa? Ya. Anak yang soleh itu yang bagaimana? Jelas di dalam Al-Quran bahwasanya kedudukan anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalanya anak itu menjadi zinatun. Yang kedua, ada kalanya menjadi fitnatun. Ada kalanya juga menjadi aduwun. Zinatun itu menjadi perhiasan. Setiap orang kalau udah punya perhiasan nyaman udah, ya.
punya perhiasan enak, mulia. Kenapa? Karena punya perhiasan. Nggak takut kemana-mana karena punya perhiasan. Jalannya gagah karena pakai perhiasan. Begitu pula anak ketika menjadi kedudukannya menjadi perhiasan, nyenengin orang tuanya. Orang tua masih hidup, nih anak nurut sebagaimana nurutnya Nabiullah Ismail alaihissalam ya kepada kedua orang tuanya. Nurut, disuruh apapun nurut. Ya, asal tidak yang keluar daripada syariat Islam. Yang kedua, ketika orang tuanya sakit tuh anak rebutan. Rebutan apain? Warisan? Bukan. Kalau posisinya menjadi zinatun, itu anak rebutan ngobatin, rebutan nungguin, rebutan mijitin, rebutan bayarin obatnya. Itu anak yang menjadi kebanggaan. Begitu pula ketika orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal, itu anak enggak segan-segan untuk senantiasa mendoakan dimanapun berada. Doain orang tuanya enggak pernah putus. Ya, baca Al-Quran untuk orang tuanya. Ya, bersodakoh atas nama orang tuanya. Nih anak kalau posisinya menjadi zina. Yang kedua menjadi fitnatun, menjadi fitnah, ujian. Ya. Yang namanya ujian gak ada yang enak lah. Ya, kesandung aja gak enak. Ya, apalagi dengan urusan anak. Orang tua lagi enak-enak tidur, tahu-tahu rumahnya digedor-gedor sama orang, begitu dibuka, saya polisi, ya memberitahukan bahwa anak bapak sekarang ada di Polres karena melakukan ini. Padahal orang tuanya berusaha mengajari yang baik, lepas kontrol. Ya, anak bisa menjadi fitnah. Yang ketiga ini yang paling bahaya, menjadi aduun, menjadi musuh. Bukan cuma di dunia, mungkin di dunia baik, tapi ternyata ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena anak itu dibiarkan bermaksiat, ya, orang tuanya bosan untuk ngajak kebaikan. Sedangkan anak selagi memang itu dia posisinya masih anak, belum menikah, maka 100% tanggung jawab itu masih dipikul oleh orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana caranya kita menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Guru kita Yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya memberitakan kepada kita dalam sebuah syair tanpa waton, ya, syair tanpa waton atau tanpa hari. Ya, di dalam syairnya ini bunyinya begini. Kalau ahli hadroh tahu, Kang aran soleh bagus atine karana mapan sari ilmune laku tarekot lan marifate ugo hakikat manjing rasane ugo hakikat manjing rasane. 4 bait yang indah. Satu saja saya mau nerangin. Kang aran soleh bagus hatine. Yang namanya soleh itu bagus hatinya. Ala fil jazatil mudghah wa idza salahat salahat jazada kulluh wa idzal fasadat fasadat jazadal kulluh wa hiya al-qalb. Ketahuilah dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Yang manakala darah itu bagus, maka bagus semua daripada raganya. Matanya ngelihat yang bagus, tangannya ngelakuin yang bagus, kakinya ngelangkah ke tempat yang bagus, hatinya berpikir bagus. Ya, ucapannya bagus, telinganya dengerin yang bagus. Kenapa? Karena dia punya yang namanya segumpal darah itu bagus. Tapi ketika segumpal darah itu jelek, maka jelek juga seluruh daripada raganya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Sentralnya di situ, Pak. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kita pengen menjadi anak soleh, beresin dulu yang namanya hatinya. Bagaimana caranya? Awal, ya,
Awal hati itu dari darah. Darah itu awalnya dari makanan. Jangan sekali-kali ngasih makan anak, ngasih minum anak dengan sesuatu yang haram. Pasti peragenya itu nggak bagus. Kenapa? Karena awalnya diasupi dengan sesuatu yang nggak bagus. Salah satu daripada murid Syekh Maimun Zubair Yarham, itu ada seorang santri umurnya 7 tahun. Ya, umur 7 tahun hafal kitab Irsyadul Ibad, hafal kitab Muwatta, hafal kitab tafsir Jalalain, hafal kitab gede-gede semua. Ya, ketika ditanya orang tuanya, saya enggak ngajarin apa-apa, makanya saya taruh anak saya di pesantren, dan itu saya belum pernah memberikan makan kepada anak saya, minum kepada anak saya kecuali yang halal. Ini sentralnya, Pak. Ya. Yang pertama, kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah, maka satu, jangan sekali-kali memberi makan atau minum kepada anak kita kecuali yang halal. Haknya kasihkan hak. Apa haknya anak yang harus dikasihkan oleh orang tuanya? Satu, bi'aqiqatihi, mengakikohinya. Ya, ini sunnah muakkadah. Ya, dianjurkan, ditekenin. Orang kalau bahasa udah sunnah muakkadah berarti Rasulullah ngerjain. Sama di antara sholat ada yang muakkadah. Satu, sholat tahajud jangan sampai tinggalin sebisa mungkin. Ya, walaupun cuma 2 rakaat. Insya Allah maqam mahmudah akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang terpuji, dunia mulia, akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nggak pernah ninggalin. Yang kedua, sholat duha. Ya, sebisa mungkin minim 2 rakaat. Termasuk golongan orang yang enggak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 rakaat Rasulullah mengerjakan. 6, 8, 10, 12 Allah siapkan bangunan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 rakaat dosanya di hari itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Subhanallah, Rasulullah ngerjain. Yang ketiga, salat apa? Tarawih. Rasulullah nggak pernah ninggalin. Ya. Begitu pula dengan akikah. Rasulullah menyembelih untuk cucunya. Kapan? Al-ghulam murdahanun bihaqiqatihi. Anak yang terlahir itu pada hakikatnya tergade. Ya. Dalam gadean. Tubakun fi yaumin sabi'. Hendaklah dipotongkan yang namanya kambing di hari ketujuh. Ustadz, belum, orang istri saya masih sakit, belum sanggup Ustadz. 14 masih belum punya Ustadz. 40 dah. Ya, nipasnya udah habis. Silakan. Belum bisa juga, ntar kalau punya. Ya, Rasulullah mengakikoi dirinya dalam sebuah riwayat itu usia 41 tahun. Jadi ya selagi masih hidup akikah. Kalau pengen dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang mengakikahinya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, kasih haknya itu anak. Satu, bi'aqiqatihi. Yang kedua, kasih nama. Fa'ahsinu ismuhu, perbagusi namanya. Kita orang Islam, ya, kasih nama yang baik. Nama itu doa buat anak tersebut. Ya, nama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kalanya nama itu menjadi sunnah. Yang kedua, nama itu bisa menjadi yang namanya makruh. Yang ketiga, nama itu menjadi mubah. Yang keempat, nama itu bisa menjadi haram, kudu diganti. Ya. Pertama menjadi sunnah. Nama siapa? Pakailah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul husna, awali dengan Abdurrahman, ya, Abdul Muhyi, ya, Abdul Samad, ya, Abdul Rahim, dan lain sebagainya. Silakan. Nama-nama Nabi pakai Musa, Isa, segala macam. Ya, nama-nama Nabi sunnah. Ya, apalagi diawali dengan kata nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismi Muhammad Sultan Bajuri. Diawali dengan Muhammad. Dikasih nama yang baik. Ya. Nama-nama malaikat boleh nggak? Boleh, sunnah. Ya, asal jangan malaikat yang nakutin. Ya, Malik ada nggak Malik? Ada. Ridwan ada nggak? Ada.
Ada, tapi belum pernah saya dengar namanya siapa? Israel. Belum pernah. Ya. Jibril ada nggak? Ada. Ya, Jibril Cis ya. Ya, maaf. Boleh, silakan, tapi jangan nama yang nakutin. Lu tumben kemarin sama siapa? Oh, nama Israel. Wah, bubar. Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, nama itu menjadi makruh. Ya, lebih baik diganti. Saya ingat dulu saya pesantren di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, satu krayon dengan Buya Yahya saya itu. Ya, dulu saya bareng sama Buya Yahya, ya, sama Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad Darul Ilmi wa Dakwah, ya, Bogor, dengan Al Habib Ridho Assegaf Sukabumi Darul Habib. Itu satu periode dengan saya semua. Ya. Ketika ada santri masuk namanya enggak bagus sama Habib Hasan bin Ahmad Baharun Ya'am, itu diganti. Orang tuanya panggil, ganti nama anakmu jelek. Ya. Ada anak perempuan, maaf namanya Parjiatun. Ya. Perempuan namanya Parji apaan? Ya begitu. Ya. Ya, namanya sok-sok Arab ternyata salah. Ya. Makruh ganti. Kalau bisa makruh ganti. Ya, saya pernah dipanggil suatu acara akikohan, nyarinya di Google. Ya. Namanya artinya penghancur yang menakutkan. Siapa? Artinya saya buka kitab Kamus Munawir sama Kamus Yunus. Ini artinya jelek. Oh Ustaz, udah dijadiin aktor Ustaz, gimana Ustaz? Loh, lu sih kagak ngomong-ngomong. Makanya kalau mau bikin nama, nanya Ustaz. Ada Haji Saji, ya, ada Haji Ustaz Zainuddin, ya, yang tahu arti, tanya sama mereka. Insya Allah namanya bagus. Ya, Ustaz nggak bakalan ngasih nama yang jelek, nggak mungkin. Ya, yang gampang aja. Ya, orang dulu itu namanya sedikit, anaknya banyak. Namanya siapa? Abdullah. Udah. Sekarang mah nama 4. Jejer tuh nama. Ya, nah anaknya berapa lo? 2. Nah, tapi namanya 5 satu orang. Nih, contoh diantaranya nama yang makruh, ngikutin orang-orang fasik. Namanya siapa? Ya, Ronaldo. Ya. Namanya orang-orang fasik. Namanya siapa? Lionel Messi. Namanya siapa? Orang-orang ya, kufar. Itu makruh. Ya. Terus nama yang mubah karena keadaan, buat nginget-nginget itu mubah. Ya, lahir di kasur, akhirnya namanya Kasuroh, perempuan. Buat inget-inget namanya Kasuroh, Siti Kasuroh. Ya, lahirnya di kasur. Ya. Pas hujan, pas anginnya gede, akhirnya dinamain Ribut. Iya, saya dulu di Unilever banyak. Ya. Ada juga di sono Topan. Ada juga di sana Lisus. Ada yang namanya Pak Banjir. Baru kemarin ketemu tuh kurban bareng sama saya yang jaga. Namanya begitu saya lihat Pak Banjir, Sapam tulisannya Banjir. Ya mungkin gitu, mubah. Sayang ya, nama kita punya anak ganteng ya. Kemarin ada perempuan cakep viral namanya Dita Leni Rapia. Ya. Dita Leni Rapia. Diikat Rapia itu sebenarnya begitu. Namanya sebenarnya Dita. Ya, bapaknya nambahin Leni. Ya udah, mbahnya sekalian aja Rapia. Akhirnya Dita Leni Rapia. Itu mubah. Sayang ya, kelihatannya cakep begitu digandengin ternyata Dita Leni Rapia, diikat tali Rapia. Jelek. Ya, ini jamaah rahimakumullah, ada kalanya juga nama itu menjadi haram. Ya, ketika mengikuti nama Tuhan-Tuhan daripada orang lain, ya, selain Islam. Ya, selain Islam. Ya, Abdullah, ya, hambanya Allah, bagus. Tapi kalau umpamanya namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu sesembahan mereka, haram hukumnya, wajib diganti. Ya, ini jamaah rahimakumullah. 1, fa'aksinu ismuhu. Kasih nama yang baik kalau kita pengen punya anak soleh. Kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang solehah, kasih nama yang baik, haknya anak kasih. Yang pertama akikoh, yang kedua kasih nama yang baik, yang ketiga apa Ustaz? Wa ahsinu adabahu. Ya, kasih akhlak yang mulia.
perbaiki akhlaknya. Ingat, kita sebagai orang tua itu adalah imam. Ketika orang tuanya berbuat baik, insya Allah anak akan mengikuti baik. Al-waladu kasyarif, anak itu bagaikan pita, bagaikan kaset. Apa yang didengar itu yang diucapkan. Ada anak galak banget, ternyata bapaknya galak. Ya, ibunya ngajarin nyanyi, insya Allah anaknya jadi penyanyi. Bapak ibunya suka baca Al-Quran, insya Allah anaknya jadi hafidh-hafidhah. Bapak ibunya suka sholawatan, insya Allah anaknya ahli sholawat. Insya Allah apa yang dilakukan orang tua itu nanti akan ditiru oleh anaknya. Makanya kasih hak yang baik terhadap anak. Berbicaralah dengan bicara yang baik. Ya, jarang sekarang orang tua ketika anaknya mau tidur diceritain tentang para nabi. Ya, lebih senang dikasih HP biar tidur tar. Ya, suruh nonton TV lagi tidur dewek. Ya, saya masih ingat dulu bapak kalau saya lagi mau tidur ceritanya neraka. Iya, atau ceritanya surga. Kalau bangunin sholat subuh jahanam panas, jahanam panas. Sekarang ada yang begitu. Saya masih ingat tuh bapak saya. Ya, bapak saya selalu bilang jahanam panas, jahanam. Bangun. Tuh orang tua, masya Allah. Nih bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, servis anaknya. Ya, karena anak itu ibarat motor, secakep apapun yang keluar dari dealer, kita pakai, kalau nggak kita servis jelek. Kalau kita nggak lapin, jelek. Anak waktunya mandi diajak untuk disuruh untuk mandi. Anak waktunya begini, diajarin begini. Waktunya ngaji, diajarin begini. Ibarat yang namanya motor, waktunya 1 bulan. Yang namanya servis, kudu servis. Oh nggak sanggup servis dewek, taruh di tempat servis. Ya, Ustadz Irfan ahli nyervis, nggak pas penyakitnya susah, itu motor ya rusaknya susah, nggak sanggup, kasih keberanian motor umpamanya nih. Ahlinya di sana, akhirnya pulang jadi baik. Begitu pula dengan anak, sekolahin. Masjid ada madrasah, dimadrasahin. Jangan takut untuk habis duit demi anaknya bisa baca Al-Quran, demi Allah. Nanti orang tua akan bangga ketika anaknya bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti anak akan membawa tajun. Apa itu? Mahkota. Memberikan kepada orang tuanya yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Untuk anak-anak yang suka baca Al-Quran. Jangan bangga anaknya bisa yang namanya bahasa Inggris kalau belum bisa baca Al-Quran. Jangan bangga anaknya bisa kerja, mobilnya hebat, kalau belum bisa baca Al-Quran. Demi Allah, walaupun duit udah habis, coba tiru daripada Rasulullah. Rasulullah bukannya nggak bisa ngajarin cucunya. Suatu ketika Rasulullah manggil daripada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku sini. Ada apa ya Rasulullah? Siapa yang bisa ngajari cucu-cucuku ini? Saya ya Rasulullah. Akhirnya dibawa itu dikasihkan kepada sahabatnya, diajari baca Al-Quran. Selang berapa pekan dipanggil lagi, ya Hasan, ya Husain, ta'ala ini. Keduanya kesinilah nak, wahai bola mataku kesini engkau. Ada apa ya Rasulullah? Engkau diajari apa oleh sahabat-sahabatku? Saya diajari baca Al-Quran ya Rasulullah. Coba kamu baca. Begitu bacanya cakep, panggil itu sahabat yang ngajarin sini. Apa ya Rasulullah? Engkau telah mengajari daripada cucuku, maka ambillah sebagai rasa terima kasihku, itu kambing sekandang-kandangnya. Pernah kita begitu sama Ustaz? Pernah enggak? Anaknya bisa baca, pernah nggak sih? Ustadznya diutamain. Bukan saya pengen dikasih, enggak. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ada selentingan datang ke saya, ya Allah, Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz udah nggak, anaknya udah nggak di MI, siapa lagi ya yang ngasih daging ya? Tuh, guru-guru MI sampai ngomong ke saya. Kenapa? Karena ada jatah buat mereka, biar lebih semangat lagi ngajarnya. Rasulullah mengajarkan sampai itu sahabat dikasih keutamaan yang luar biasa karena sudah memberikan yang luar biasa buat cucu-cucunya. Subhanallah. Servis Pak, servis. Nggak sanggup ngajarin sendiri, kasih ke ustadz. Ustadznya juga kita masih mikir, taruh di pesantren. Jangan takut demi Allah, jangan takut. Ada sebuah kisah terakhir sebelum saya tutup dakwah saya. Di daerah apa namanya? Ada di sebuah daerah negara. Insya Allah kapan-kapan saya share ke grup, ya. Itu mufti
daripada itu negara, ya, kota itu Damaskus. Ya, ada sebuah mufti Damaskus, seorang syekh besar, ya, itu bercerita, ya, Syekh Al-Burhani namanya. Itu beliau bercerita di Damaskus itu ada sebuah pemakaman yang semua orang kenal. Pecinta-pecinta sejarah kenal. Kenapa? Bukan karena di situ dikebumikan para aulia, bukan karena di situ dikebumikan para ulama, tapi di situ ada seorang penggali kubur yang bisa menjadi contoh untuk orang lain. Mbak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini singkat cerita. Ini orang bercerita, suatu ketika ini penggali kubur didatangi oleh seorang perempuan. Didatangi oleh seorang perempuan. Pak, atau bahasa sekarang, Mang, bikinin kuburan saya satu. Karena diperintah langsung digaliin. Selang berapa lama nih perempuan, setelah jadi berapa lama ini orang datang bawa mayit. Ya, 4 orang bawa mayit. Setelah dimasukkan, dihadapkan ke kiblat, pas jongkok, tiba-tiba nih orang yang naruh mayit pingsan. Pingsan. Ada apa kira-kira? Ya, pingsan, Pak. Sampai yang di atas pada lah, pingsan itu. Akhirnya apa? Ditarik ke atas, diterusin sama yang lain. Ya, setelah ditutup, dicepretin air. Masih bengong. Bengong terus. Udah. Akhirnya ini yang keluarga yang dikubur pulang. Selang beberapa bulan kemudian, orang yang sama datang, ibu-ibu ini datang. Mang, tolong bikinin kuburan saya satu. Akhirnya dibikinin lagi. Ya, enggak seberapa lama datang lagi itu jenazah. Dimasukkan lagi. Ternyata orang ini enggak pingsan. Begitu taruh enggak pingsan, tapi dia tersenyum. Yang pertama pingsan, yang kedua tersenyum. Tersenyumnya takjub. Ini ada apa? Akhirnya setelah diselesaikan, ini perempuan dengan yang membawa 4 orang tadi itu mau pulang, dipanggil, ibu tolong kesini. Ada apa, nak? Saya pengen tanya, itu yang dikubur siapa? Itu anak-anak saya. Amalan apa yang dia lakukan, wahai ibu? Demi Allah, saya melihat daripada pemandangan taman yang luar biasa yang belum pernah saya lihat. Bahasa kita melihat surga, begitulah. Ya, begitu lagi nara. Saking saya takjubnya yang luar biasa, akhirnya saya pingsan. Ya. Yang kedua pun sama, saya melihat yang sama, tapi saya nggak pingsan. Ibarat bapak melihat perempuan cakep. Pertama lihat kaget, cakep banget. Aduh. Ya, tapi begitu hari kemudian lihat lagi, kira-kira kaget nggak? Oh ya, kemarin itu mah. Gitu. Akhirnya apa? Itu juga anak saya. Amalan apa yang mereka lakukan, wahai ibu? Beritahukan kepada saya, supaya nanti ketika saya mati pengen seperti dia. Amalan yang dilakukan oleh anak saya yang pertama adalah mencari ilmu. Dia dalam pencarian ilmu, dia wafat. Lagi nyari ilmu, dia wafat. Disabdakan oleh baginda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah jalannya masuk ke dalam surga. Jangan takut, Pak. Mencari ilmu, surganya dekat. Terus yang kedua itu siapa? Kenapa aku juga melihat hal yang sama terhadap mayit yang kedua? Itu juga anakku. Dia mencari ilmu? Tidak. Dia hanya seorang pedagang, tapi hasilnya untuk adiknya mencari ilmu. Ada harapan besar, Pak, kalau anak bapak ditaruh di pesantren. Demi Allah, ada harapan besar. Tempatnya surga untuk orang tua yang mau memondokkan anaknya untuk mencari ilmu agama Islam. Insya Allah. Teriring doa mudah-mudahan ya daripada Dinda Alesa Putri Sabita bin Bapak Yosef Sepudin Fitri, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleha, anak yang dikasih panjang umur, sehat walafiat, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takdim kepada
dzurriyyah baginda Rasulullah, pewaris ilmu baginda Rasulullah, yaitu para ulama. Dan mudah-mudahan anak ini juga yang bisa membahagiakan keluarganya, orang tuanya, baik di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman